Halo teman-teman, selamat datang kembali bersama saya di Enovia Channel. Hari ini saya akan membahas kembali soal-soal tentang kasus kebidanan, yaitu pada persalinan fisiologis. Asuhan kebidanan pada persalinan fisiologis. Oke teman-teman, sebelum kita mulai membahas soalnya satu persatu, sebaiknya teman-teman subscribe dulu. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video dari saya yang berikutnya. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang kelas 1 persalinan. Di sini ada berisikan 12 nomor. Kita bahas dari nomor yang pertama. Nomor 1. Seorang perempuan datang ke tempat bidan A dengan keluhan mulas-mulas yang dirasakan semakin sering dan teratur, disertai keluar lendir bercampur darah dari jalan lahir. Setelah dilakukan pengkajian, bidan menyimpulkan bahwa pasien tersebut berada pada persalinan kelas 1 fase aktif. Menurut Anda, di manakah area yang paling tepat untuk memeriksa his persalinan? Ya, jadi dalam kasus ibunya sudah merasakan mulas-mulas, sudah umur kehamilannya sudah ataram dan sudah keluar lendir bercampur darah dari jalan lahir. Bidan memeriksa his dan dalam pertanyaan area mana yang paling tepat untuk memeriksa his persalinan. Jadi jawaban yang benar adalah B, fundus uteri. Isthmus segmen atas rahim dan segmen bawah rahim itu bukan merupakan tempat atau area pemeriksaan his. Jadi jawaban untuk melakukan pemeriksaan his yang paling tepat itu di area fundus uteri. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Seorang perempuan berusia 24 tahun, hamil anak kedua usianya 9 bulan lebih 2 minggu. Datang ke Polindes diantar dengan keluhan mulas, keluar lendir dan darah. Air-air belum dirasakan keluar. Hasil pemeriksaan tanda vital dalam batas normal, TFU-nya 32 cm, DCC 140 kali per menit, his 3 kali per 10 per 45 dan kuat. Angka 45 pada pemeriksaan his menunjukkan, jadi dalam soal itu diketahui usia kehamilan ibu sudah memasuki 9 bulan lebih 2 minggu, jadi sudah ataram. Dia datang ke Polindes itu dengan keluhannya sudah mules, keluar lendir dan darah. Ketubannya belum pecah. Terus DCC-nya 140, TFU-nya 32, his-nya 3 kali per 10 per 45 dan kuat. Jadi ditanyakan angka 45 pada pemeriksaan his menunjukkan, jadi jawaban yang benar adalah A, durasi. Frekuensi, intensitas, dan regularitas itu tidak menunjukkan 45 itu tidak menunjukkan frekuensi, intensitas, dan regularitas. Jadi angka 45 pada pemeriksaan his itu merupakan durasi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Seorang perempuan datang ke BPM dengan keluhan mulas-mulas yang dirasakan semakin sering dan teratur, disertai keluar lendir bercampur darah dari jalan lahir. Bidan A melakukan observasi his setiap 30 menit sekali dan diperoleh his 40 kali per 10 per 40 dan kuat. Menurut Anda, manakah yang menunjukkan frekuensi dari his ibu tersebut? Ya, jadi di dalam soal ini diketahui his-nya ini 4 kali setiap 30 menit. Itu his-nya 4 kali per 10 per 40 dan kuat. Jadi ditanyakan manakah yang menunjukkan frekuensi dari his ibu tersebut. Yang menunjukkan frekuensi adalah A, 4. Jadi 4 kali ini merupakan frekuensi dari his tersebut. Kita lihat jawabannya, ya jawabannya yang benar adalah A. 4 kali itu merupakan frekuensi.
Kita lanjut ke soal nomor 4. Seorang perempuan berusia 24 tahun G1 P0A0 datang ke Polindes diantar keluarga tanggal 11/10/2011 dengan keluhan utama mules. Selain itu, ibu sudah keluar lendir darah. Air-airnya belum dirasakan keluar. Ibu mengatakan taksiran persalinannya itu 1 minggu lagi. Menurut Anda, apa data objektif yang harus dilengkapi mengenai HIS pada kasus tersebut? Ya, data objektif yang harus dilengkapi dari kasus di atas yang merupakan seorang ibu kehamilan yang pertama usianya 24 tahun dan tafsiran persalinannya ini diketahuinya 1 minggu lagi, sementara dia datang pada tanggal 11 bulan 10 2011 sudah mengeluhnya itu mules dan sudah keluar lendir dan darah. Ketubannya belum keluar, belum pecah. Jadi yang data objektif yang harus dilengkapi pada HIS mengenai HIS pada kasus tersebut adalah B. Durasi, frekuensi, dan regularitasnya. Ya, durasi ini yang biasanya 20 sampai 45 menit ke atas, 45 detik ke atas. Nah, kalau frekuensi ini yang biasanya ditandai dengan berapa kali dalam 10 menit. Sakitnya yang dirasakan berapa kali dalam 10 menit. Terus regularitasnya itu yang biasanya setiap 10 menit harus dihitung HIS-nya. Kita move lagi ke soal nomor 5. Seorang wanita 23 tahun G1 P0A0 Ataram hasil pemeriksaan bidan sudah masuk kelas 1 fase aktif. Maka seorang bidan mengobservasi dengan pencatatan pada partograf. Bagaimana menurut saudara interval pemantauan DJJ, HIS, dan nadi pada fase tersebut? Oke teman-teman, jadi dalam soal diketahui ibunya sudah masuk dalam kelas 1 fase aktif. Jadi bidan sudah mengobservasi dengan pencatatannya pada partograf. Nah, untuk pemantauan DJJ, HIS, dan nadi ini biasanya dilakukan dalam berapa kali per menit? Setiap berapa menit sekali? Oke, jadi jawaban yang benar adalah B, setiap 30 menit sekali. Jadi setiap 30 menit sekali itu dalam pada ibu yang sudah memasuki kelas 1 fase aktif itu harus dilakukan pemeriksaan DJJ, HIS, dan nadi. Oke, soal nomor 6. Seorang wanita berusia 23 tahun G1 P0A0 Ataram telah merasa mules-mules sejak 8 jam yang lalu. Mulesnya teratur, sudah keluar cairan bercampur darah. Setelah diperiksa oleh bidan, ternyata sudah memasuki kelas 1 fase aktif, yaitu pembukaan serviks 4 cm, ketubannya utuh, dan penurunan kepala 3/5 atau HOTS 2. Menurut Anda, apa tindakan yang perlu dilakukan untuk kondisi ibu tersebut? Ya, jadi dalam soal ibunya sudah mules-mules sejak 8 jam yang lalu, umur kehamilannya sudah ataram, hamil anak pertama. Pembukaan serviksnya itu sudah 4 cm, artinya sudah memasuki kelas 1 fase aktif, ketubannya masih utuh dan penurunan kepalanya masih HOTS 2 atau 3/5. Nah, tindakan yang perlu dilakukan untuk kondisi ibu tersebut adalah C. Mencatat hasil observasi ke dalam partograf karena ibu sudah memasuki fase aktif. Jadi hasil observasinya harus dicatat ke dalam partograf untuk memantau perkembangan kemajuan persalinan. Jadi jawaban yang benar adalah C di pembahasan. Soal nomor 7. Seorang wanita berusia 23 tahun G1 P0A0 Ataram setelah dilakukan observasi diketahui bahwa partograf telah melewati garis waspada. Apa keputusan seorang bidan pada masalah klien di atas? Jadi, dalam hasil observasi di soal itu diketahui bahwa partograf itu telah melewati garis waspada.
Nah, keputusan seorang bidan yang tepat pada masalah klien di atas ialah D. Persiapan rujukan. Jadi tidak usah melakukan observasi lagi atau melaksanakan observasi lagi, apalagi sampai ditunggu sampai lahir. Melakukan pain relief ini bukan merupakan wewenang bidan. Pembahasannya itu jawaban yang benar D. Persiapan rujukan. Soal nomor 8. Seorang wanita berusia 26 tahun, G1P0A0, baru saja melahirkan bayi laki-laki pada pukul 16.30 dengan berat badan 3.100 gram dan panjang badan 50 cm. Di bagian manakah bidan menuliskan informasi tersebut pada partograf? Ya, jadi dalam soal diketahui ibu sudah melahirkan bayi laki-laki pada pukul 16.30 dengan beratnya 3.100 gram dan panjangnya 50 cm. Nah, untuk menuliskan informasi tersebut, yaitu berat badan lahir dan panjang badan bayi itu pada partograf itu di bagian mana? Jadi jawaban yang benar adalah C, kemajuan persalinan. Jadi menuliskan berat badan bayi lahir dan panjang badan bayi lahir itu di bagian kemajuan persalinan pada partograf. Ini pembahasannya. Yang benar adalah C, kemajuan persalinan. Oke, nomor 9. Seorang perempuan berusia 34 tahun, hamil anak ketiga usia 9 bulan, datang ke BPM dengan keluhan mules-mules yang dirasakan semakin sering dan teratur, disertai keluar lendir bercampur darah dari jalan lahir. Dari informasi tersebut, bidan melakukan vaginal toucher atau VT yang biasanya teman-teman ketahui, yaitu pemeriksaan dalam. Menurut saudara, data apa yang dapat diketahui dari hasil VT tersebut? Ya, jadi dalam soal diketahui ibunya UK-nya sudah 9 bulan, sudah ataram. Dia datang di BPM dengan keluhan mules-mules yang semakin sering dan teratur. Sudah keluar lendir bercampur darah dari jalan lahir. Nah, bidan melakukan VT. Nah, apa yang diketahui dari hasil VT tersebut? Yang diketahui dari hasil VT adalah A. Posisi janin. Ya, jadi letak janin, terus sikap janin dan ukuran kepala janin itu bukan merupakan komponen pemeriksaan dalam. Oke, nomor 10. Seorang perempuan datang ke tempat bidan A dengan keluhan mules-mules yang dirasakan semakin sering dan teratur, disertai keluar lendir bercampur darah dari jalan lahir. Dari informasi tersebut, bidan melakukan vaginal toucher atau VT untuk memastikan analisa terhadap pasien tersebut. Menurut Anda, data apa saja yang dapat diketahui dari pemeriksaan Porsio? Ya, di soal diketahui bidan melakukan VT pada ibu yang usia kandungannya sudah 9 bulan, sudah ataram, dan hisnya itu sudah semakin sering dan teratur, sudah dirasakan keluar lendir bercampur darah dari jalan lahir. Bidan melakukan pemeriksaan VT untuk memastikan keadaan porsionya. Jadi yang dapat diketahui dari pemeriksaan porsio adalah D. Pendataran, pembukaan, dan penurunan porsio. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban yang benar adalah D. Pendataran, pembukaan, konsistensi, dan posisi porsio. Oke, kita lanjut ke nomor 11. Seorang wanita berusia 23 tahun, G1P0A0 ataram, telah merasa mules-mules sejak 8 jam yang lalu. Mulesnya teratur, sudah keluar cairan bercampur darah. Setelah diperiksa oleh bidan, ternyata sudah memasuki salah satu fase aktif, yaitu pembukaan serviks 4 cm, ketuban utuh, penurunan kepala 3/5 atau HOTS 2. Bagaimana menurut Anda interval PD pada fase tersebut?
Ya, jadi dalam soal diketahui ibunya sudah memasuki fase aktif kelas 1 fase aktif. Jadi sudah bisa memasukkan hasil observasi pada partograf. Nah, di sini bidan sudah melakukan pemeriksaan dalam dan diketahui 4 cm. Nah, untuk pemeriksaan dalam berikutnya jarak jam yang dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan dalam yaitu setiap 4 jam. Jadi jawaban yang benar adalah D. Oke, soal nomor 12. Seorang wanita berusia 20 tahun, G1 P0 A0, grafit 34 sampai 35 minggu. Telah merasa mulas-mulas sejak 8 jam yang lalu. Mulasnya teratur, sudah keluaran cairan bercampur darah. Bidan melakukan pemeriksaan tetapi tidak melakukan PD. Manakah yang merupakan kontraindikasi dilakukannya PD dari kasus tersebut? Nah, kontraindikasi dilakukan PD pada kasus tersebut yaitu usia kehamilan. Jadi jawabannya itu karena usia kehamilan ibu ini masih belum aterem, yaitu 34 sampai 35 minggu, tetapi sudah merasakan mulas-mulas sejak 8 jam yang lalu dan sudah keluar cairan bercampur darah. Nah, di sini bidan mewaspadai tentang adanya plasenta previa pada ibu. Jadi untuk mewaspadai terjadinya plasenta previa pada ibu, bidan tidak melakukan pemeriksaan dalam. Sebaiknya dilakukan rujuk saja biar dokter yang berwenang untuk mengatasi masalah yang dialami klien tersebut. Oke teman-teman, terima kasih. Ini adalah soal nomor yang terakhir. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman yang mungkin membutuhkan, dan juga komen apabila teman-teman mungkin ada yang merasa jawaban yang saya berikan di soal tersebut salah atau berbeda dengan teman-teman ketahui. Silakan ketik di kolom komentar agar kita bisa sama-sama belajar dan melihat, membahas lagi hal-hal yang teman-teman anggap benar dan bisa sama-sama memperbaikinya kembali. Terima kasih.